Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ferry Adityo dan saya di sini akan membawakan sebuah video pembelajaran dengan tema zakat mal. Dan yang akan dibahas dalam video kali ini meliputi pengertian dan dalil zakat mal, hukum dan syarat, para mustahik zakat, macam-macam harta yang wajib dizakati, dan yang terakhir adalah hikmah zakat. Untuk pengertiannya, zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta benda yang dimiliki oleh seorang muslim apabila sudah mencapai syarat tertentu. Dan nanti syaratnya akan dijelaskan di belakang. Lalu apa bedanya dengan zakat fitrah? Kalau zakat fitrah itu ditunaikan pada bulan Ramadan hanya menggunakan bahan makanan pokok. Sementara zakat mal itu ditunaikan setiap 1 tahun sekali atau dalam setiap panen, dengan menggunakan uang, hasil panen, ataupun dengan hewan ternak. Dalilnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 103. Setelah kita mengetahui pengertian zakat mal, sekarang kita akan belajar tentang hukum zakat dan syarat wajib zakat. Zakat bukan hanya sebuah anjuran tetapi merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran, hadis, dan disepakati oleh para ulama. Dalam kitab fikih klasik, dijelaskan bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi. Oleh karena itu, seseorang yang mampu tetapi sengaja tidak mengeluarkan zakat berarti telah meninggalkan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita pelajari satu persatu syarat wajib zakat. Syarat yang pertama, dimiliki secara penuh. Artinya, harta tersebut benar-benar menjadi milik kita. Misalnya, uang tabungan milik kita sendiri, emas yang kita miliki, atau hasil usaha yang memang menjadi hak kita. Kalau harta itu hanya dipinjamkan kepada kita atau masih dimiliki orang lain, maka belum wajib dizakati. Jadi, zakat hanya dikenakan pada harta yang benar-benar kita miliki. Syarat yang kedua, harta tersebut berasal dari sesuatu yang halal. Islam mengajarkan bahwa harta yang baik adalah harta yang diperoleh dengan cara yang baik pula, misalnya dari berdagang dengan jujur, bertani, beternak, bekerja, atau usaha yang halal. Kalau seseorang mendapatkan harta dengan cara mencuri, menipu, atau korupsi, maka harta tersebut bukan harta yang baik untuk dizakati. Justru orang tersebut harus bertaubat dan mengembalikan hak milik orang lain. Karena itu, zakat hanya diwajibkan atas harta yang halal. Syarat yang ketiga adalah mencapai nisab. Apa itu nisab? Nisab adalah batas minimal harta sehingga seseorang mulai wajib mengeluarkan zakat. Kalau hartanya belum mencapai nisab, maka belum ada kewajiban zakat. Misalnya, zakat emas memiliki nisab sebesar 85 gram emas murni.
Kalau seseorang memiliki emas di bawah jumlah tersebut, maka ia belum wajib mengeluarkan zakat. Dengan adanya nisab, Islam menunjukkan bahwa zakat tidak memberatkan orang yang hartanya masih sedikit. Syarat yang keempat adalah mencapai haul. Haul artinya harta tersebut telah dimiliki selama 1 tahun hijriah. Misalnya, seseorang mempunyai tabungan yang sudah mencapai nisab sejak bulan Muharram. Jika sampai Muharram tahun berikutnya jumlah hartanya masih mencapai nisab, maka ia wajib mengeluarkan zakat. Namun ada pengecualian, hasil pertanian tidak harus menunggu 1 tahun. Zakat pertanian dikeluarkan setiap kali panen apabila hasil panennya mencapai nisab. Setelah kita mengetahui siapa yang wajib mengeluarkan zakat, sekarang kita akan belajar siapa saja yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan langsung dalam Al-Quran, tepatnya pada surah At-Taubah ayat 60, bahwa ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Para ulama juga menjelaskan hal ini dalam kitab-kitabnya. Mari kita kenali satu persatu. Golongan pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang hampir tidak memiliki harta maupun pekerjaan, sehingga sangat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua adalah miskin. Fakir dan miskin memang hampir sama, tetapi ada sedikit perbedaan. Orang miskin masih mempunyai pekerjaan atau penghasilan, tetapi hasilnya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga adalah amil. Amil adalah orang yang diberi tugas oleh pemerintah untuk mengumpulkan, mencatat, menjaga, dan membagikan zakat kepada orang yang berhak. Yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru memeluk agama Islam atau orang yang sedang dikuatkan hatinya agar semakin mencintai Islam. Mereka seringkali masih membutuhkan bimbingan, dukungan, dan bantuan agar lebih mantap dalam menjalankan ajaran Islam. Yang kelima adalah riqab. Pada zaman dahulu masih ada perbudakan. Riqab adalah budak yang ingin memerdekakan dirinya. Zakat dapat digunakan untuk membantu mereka memperoleh kebebasan. Saat ini, sistem perbudakan sudah tidak berlaku di banyak negara, sehingga bagian ini lebih sering dipelajari sebagai pengetahuan sejarah dalam fikih Islam. Yang keenam adalah ghorim. Ghorim adalah orang yang mempunyai utang karena kebutuhan yang baik dan tidak mampu melunasinya. Misalnya, seseorang berhutang untuk biaya pengobatan keluarganya atau karena usahanya mengalami musibah, bukan untuk berfoya-foya atau melakukan hal yang terlarang. Mereka dapat dibantu melalui zakat. Yang ketujuh adalah fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang musafir atau orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, kemudian kehabisan bekal sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanannya. Walaupun mungkin ia termasuk orang yang mampu di kampung halamannya, selama dalam perjalanan ia boleh menerima zakat agar dapat sampai ke tujuannya dengan selamat. Sekarang kita akan mempelajari harta apa saja yang wajib dizakati. Yang pertama ada emas dan perak. Jenis harta pertama adalah emas dan perak, misalnya emas batangan, emas simpanan, atau perak yang dimiliki sebagai harta.
Apabila jumlahnya telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Nisab emas adalah 20 dinar yang sekarang setara sekitar 85 gram emas murni. Sedangkan nisab perak adalah 200 dirham atau sekitar 595 gram perak. Jika telah mencapai nisab dan dimiliki selama 1 tahun hijriah, maka zakat yang dikeluarkan sebanyak 2,5%. Yang kedua adalah uang. Para ulama masa kini menjelaskan bahwa uang mempunyai fungsi yang sama seperti emas dan perak sebagai alat tukar. Karena itu, apabila jumlah tabungan atau uang yang dimiliki nilainya telah mencapai setara harga 85 gram emas dan telah disimpan selama 1 tahun hijriah, maka zakatnya juga 2,5%. Yang ketiga, harta perdagangan. Yang dimaksud adalah barang-barang yang dibeli untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan. Contohnya toko sembako, toko pakaian, toko buku, atau usaha lainnya. Yang dihitung bukan hanya uangnya saja, tetapi seluruh modal dagangan setelah dikurangi utang yang jatuh tempo menurut ketentuan fikih. Apabila nilainya telah mencapai nisab setara emas dan telah berjalan 1 tahun hijriah, maka zakatnya sebesar 2,5%. Yang keempat adalah hasil pertanian. Misalnya padi, gandum, jagung, kurma, dan anggur. Dalam fikih Syafi'i, zakat pertanian dikeluarkan setiap panen, sehingga tidak perlu menunggu 1 tahun. Nisab hasil pertanian adalah 5 wasak, yang setara kurang lebih 653 kg gabah atau sekitar 520 kg beras, tergantung cara pengukuran hasil panen. Dalam pembelajaran sekolah dasar sering disederhanakan menjadi sekitar 653 kg hasil panen. Jika tanaman mendapatkan air hujan atau sungai tanpa biaya, zakatnya 10%. Jika pengairannya menggunakan biaya atau tenaga tambahan, zakatnya sebesar 5%. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat adil. Semakin besar biaya yang dikeluarkan petani, semakin ringan kadar zakatnya. Yang kelima adalah hewan ternak. Dalam fikih, tidak semua hewan dikenai zakat. Yang wajib dizakati adalah unta, sapi atau kerbau, serta kambing atau domba, dengan syarat jumlahnya telah mencapai nisab, dipelihara selama 1 tahun, dan digembalakan pada padang rumput yang umum. Misalnya, sapi mulai wajib dizakati apabila jumlahnya 30 ekor. Kambing mulai wajib dizakati apabila jumlahnya 40 ekor. Unta memiliki ketentuan nisab tersendiri yang berbeda. Besarnya zakat bukan berupa persentase, tetapi berupa jumlah hewan tertentu sesuai ketentuan syariat. Zakat hewan ternak berbeda dengan zakat emas atau uang. Misalnya 40 kambing zakatnya 1 ekor kambing, 30 sapi zakatnya 1 ekor tabi, dan 5 unta zakatnya 1 ekor kambing. Yang keenam adalah rikaz, yaitu harta karun atau benda berharga peninggalan zaman dahulu yang ditemukan. Berbeda dengan jenis zakat lainnya, rikaz tidak mensyaratkan haul maupun nisab. Apabila benar-benar termasuk rikaz menurut ketentuan fikih, maka zakat yang dikeluarkan adalah 1/5, yaitu 20%. Kita sampai pada pembahasan terakhir, yaitu tentang hikmah zakat. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, mensucikan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Taubah ayat 103, yang artinya zakat berfungsi membersihkan dan mensucikan.
Harta yang kita miliki tidak semuanya menjadi hak kita. Di dalamnya terdapat hak orang-orang yang membutuhkan. Dengan mengeluarkan zakat, kita telah menunaikan hak tersebut sehingga harta menjadi lebih bersih dan penuh keberkahan. Yang kedua, menumbuhkan keberkahan. Mungkin ada yang berpikir, kalau kita memberi zakat, bukankah harta kita menjadi berkurang? Secara jumlah memang berkurang, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan keberkahan bagi orang yang gemar berbagi. Keberkahan itu bisa berupa hati yang tenang, rezeki yang cukup, kesehatan, keluarga yang harmonis, atau kemudahan dalam menjalani kehidupan. Jadi, keberkahan tidak selalu diukur dari banyaknya harta. Yang ketiga, membantu dan meninggikan derajat orang lain. Melalui zakat, fakir, miskin, dan orang-orang yang membutuhkan dapat memperoleh bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka bisa membeli makanan, pakaian, biaya pendidikan, atau kebutuhan lainnya. Dengan demikian, kehidupan mereka menjadi lebih baik dan lebih sejahtera. Yang keempat, menciptakan keadilan dan kepedulian sosial. Di dalam Islam, orang yang memiliki kelebihan harta diajarkan untuk membantu orang yang kekurangan. Dengan zakat, kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin dapat dikurangi. Yang kelima, menjadi sebab terkabulnya doa. Hikmah berikutnya adalah menjadi sebab datangnya doa kebaikan. Orang yang menerima zakat biasanya akan mendoakan orang yang telah membantu mereka. Karena itu, orang yang gemar berzakat akan mendapatkan doa-doa yang baik dari sesama muslim. Yang keenam, mendapat pahala yang berlipat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang suka berbagi. Setiap zakat yang dikeluarkan dengan ikhlas akan dicatat sebagai amal soleh. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa Allah akan membalas setiap kebaikan dengan pahala yang berlipat sesuai kehendaknya. Oleh sebab itu, jangan pernah merasa rugi ketika menunaikan zakat. Yang ketujuh, menjaga dari siksa dan musibah. Sebaiknya dipahami sebagai harapan akan perlindungan dan rahmat Allah, bukan jaminan bahwa orang yang berzakat pasti tidak akan terkena musibah. Musibah tetap saja terjadi sebagai ujian, tetapi Allah menjanjikan pahala, pertolongan, dan rahmat bagi hamba yang taat. Orang yang taat menjalankan perintah Allah akan mendapatkan pertolongan dan perlindungan darinya. Zakat juga menjadi bukti bahwa seseorang telah melaksanakan salah satu kewajiban dalam Islam. Karena itu, kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kehidupan kita dan memberi kemudahan dalam menghadapi berbagai ujian. Yang terakhir, memperkuat ekonomi umat Islam. Ketika zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya, mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup dan bahkan mengembangkan usaha kecil. Dengan demikian, uang terus berputar di masyarakat dan membantu meningkatkan kesejahteraan bersama. Karena itulah, zakat tidak hanya menjadi ibadah kepada Allah, tetapi juga memiliki manfaat besar bagi kehidupan sosial dan ekonomi umat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita telah belajar tentang zakat mal, mulai dari pengertian, hukum, syarat wajib, mustahik, macam-macam harta yang wajib dizakati, hingga hikmah zakat. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuat kita semakin semangat berbagi kepada sesama. Walaupun sekarang kita belum wajib mengeluarkan zakat mal, kita sudah bisa belajar untuk bersedekah, membantu teman, dan menjadi anak yang peduli kepada orang lain. Semoga kelak ketika Allah memberikan rezeki yang cukup, kita semua menjadi orang-orang yang rajin menunaikan zakat dengan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.